الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء مأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولد درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi al-habib Saqqaf ibn al-habib Hasan Baharun hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal bab kelima nih perihal tentang babus salam, bab salam yang artinya transaksi jual beli dengan cara salam, yaitu memesan. Disebutkan di sini bahwa sekalian mengenai akad salam, transaksi salam ini kata beliau jual beli dengan cara salam dalam masyarakat kita memang tidak familiar atau tidak banyak orang mengetahuinya. Akan tetapi boleh dilakukan dalam agama Islam dan sah hukumnya. Sedangkan gambarannya adalah misalnya ada seseorang yang mau melaksanakan haji atau umroh ke tanah suci, lalu temannya memberikan uang kepadanya guna membeli suatu barang dengan perantaranya. Sedangkan seseorang yang akan melakukan perjalanan haji atau umroh tersebut sudah tahu dan memperkirakan berapa harga dari barang yang dipesannya itu, sehingga dia menentukan harga barang yang dipesannya tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pesanan barang itu. Begitulah gambaran dari jual beli salam itu. Jadi lebih jelasnya pahamilah penjelasan di bawah ini. Yang jelas Bapak sekalian, namanya juga memesan. Oleh karenanya ya tatkala kita mungkin mau berpesan dengan seseorang, intinya untuk membelikan barang yang sesuai dengan kita sebutkan kriterianya dan seterusnya, maka sah-sah aja apabila memang disebutkan barangnya, macamnya dan seterusnya. Intinya perpesanan itu dibenarkan nih, dan ada nanti akan disebutkan setelah ini perihal ya di antara keuntungannya yang didapat oleh kedua belah pihak itu apa aja. Ya karena memang kalau memesan itu sebetulnya ibu sekalian uangnya nominalnya itu di depan. Jadi kita itu menyerahkan uangnya itu di depan. Umpama mami kayak tadi orang pergi haji atau umroh nih, yang berhaji tadi itu dia tahu harganya di sana itu harganya anggap 200.000 uang kita. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang pesan tadi dengan harga 220, dia bayar langsung 220. Maka di waktu itu Bapak sekalian,
uang yang 220 tadi itu di antara keuntungannya yang didapat oleh orang yang dipesani, dia boleh menggunakan uang itu tatkala dia mendapatkannya, walaupun barangnya belum, dia boleh dia memutarnya untuk modal mungkin maaf atau untuk usahanya, dia tidak apa-apa, karena nanti pesan itu sekalian dengan waktu yang tertentu, dengan waktu yang tertentu. Jadi intinya tidak mengapa, ini di antara keuntungan nih yang didapat oleh si orang yang dipesan. Demikian nih dari orang yang pergi haji tadi. Jadi uangnya tadi dia boleh berhak untuk menggunakan walaupun barangnya belum dibelikan atau yang lain-lain, karena nanti ada waktu tempo tertentunya, itu semacam itu nih. Oleh karenanya biar lebih kita bisa memahami perihal akad salam ini, mari kita lanjut nih perihal definisi salam ini. Kata beliau sekalian, salam ini lamnya pendek nih, bukan salam. Kalau salam itu kan selamat nih. Ya, assalamualaikum mengucapkan salam, mengucapkan keselamatan atau mendoakan orang itu selamat. Ini enggak, ini lamnya pendek. Jadi kalau kita membaca bahasa Arabnya itu babus salami. Jadi salam itu artinya itu ya sebetulnya ini akan dibahas oleh beliau, at-taqdimu atau istijal. Jadi mendahulukan atau nanti menunda, bahasa semacam ini diantara. Makanya mari kita lanjut nih mengenai definisi salam ini. Salam menurut arti bahasa Arab adalah berarti terburu-buru, istijal. Istijal itu mendahulukan atau terburu-buru, dan menyerahkan dan dinamakan demikian karena dalam jual beli salam si penjual menyerahkan modal berupa harga, yaitu berupa uang tadi, dari barang yang akan dibelinya dengan cara salam atau pesanan. Dan dalam syar'i atau dalam syari' transaksi semacam ini disebut salam atau salaf. Jadi bahasa itu ada dua nih, ada bahasa salam, ada bahasa salaf. Intinya sama, salaf maupun salam itu artinya adalah pemesanan nih. Kalau salaf itu kan dahulu, makanya tadi karena dalam satu kesempatan salam itu ada juga mengatakan salaf. Kalau salaf itu kan takdim itu yang dahulu, yang dulu. Ini ya karena memang modalnya dikasih dahulu. Jadi roksumalnya atau hartanya, uang itu dikasih terlebih dahulu. Jadi orang yang dipesan itu dia bisa menggunakannya terlebih dahulu untuk dipinjamnya, untuk digunakan sebagai modal atau yang lain itu boleh, berhak, tidak apa-apa. Demikian, makanya dinamakan akad salaf. Ini akad salaf. Kemudian kata beliau, disebut juga salam ini dengan salaf nih, di mana kata salam digunakan oleh penduduk Hijaz. Jadi istilah menggunakan kalimat salam itu identik diucapkan oleh penduduk Mekah, Madinah, dan Taif. Sedangkan kata salaf digunakan oleh penduduk Irak dan sekitarnya. Jadi orang-orang Irak itu lebih sering menggunakan lafaz salaf di dalam transaksi menggunakan akad ini. Demikian nih. Ya, karena memang kita belajar fikihnya itu biasanya dari Mekah dan Madinah nih. Makanya ya kan ada ulama-ulama dalam madhab Syafi'i itu nanti dari Mekah dan Madinah kebanyakannya, sehingga bahasanya itu menggunakan kalimat salam dengan lafaz salam. Sedangkan kata beliau, transaksi salam menurut arti syar'i agama adalah akad jual beli di mana barang yang akan diperjualbelikan masih belum ada. Jadi barang itu belum ada bos sekalian nih, dan akan diserahkan secara tangguh, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai di muka. Uangnya di depan, barangnya belum nanti. Barangnya namanya memesan nih, bahasa Indonesianya memesan. Demikian. Namun sifat dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akan menggunakan lafaz salam atau salaf. Jadi yang jelas
barang-barangnya tadi itu sifat-sifatnya itu telah disebutkan di awal. Kalau dia beli mobilnya mungkin mereknya Toyota gitu kemudian Avanza, disebutkan warnanya juga, tahun berapa dan seterusnya. Intinya semacam itu. Ini namanya salam harus dengan detail nantinya. Kemudian boskan salam di sini. Yang pertama, beliau membicarakan tentang keuntungan bagi si pembeli dengan akad salam. Jadi apa aja sih keuntungan yang didapat oleh si pembeli? Maka kata beliau, yang pertama yang didapat oleh si pembeli, jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Ya, karena memang kan sudah disepakati ini barang ini nanti diserahkan bulan depan. Berarti bulan depan yang sudah tertentu itu yang sudah disepakati itu waktu yang akan diserahkan. Waktu penyerahannya itu. Yang jelas kata beliau jaminan. Ya mau nggak mau, karena nanti kalau tidak diserahkan itu di bawah jaminan orang yang kita pesani. Mau nggak mau harus menghadirkan apa yang kita pesankan. Yang jelas demikian. Jadi ada jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Yang kedua, faedahnya atau keuntungannya mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan dan barangnya sudah ada yang biasanya lebih mahal. Ya biasanya kalau pesan itu kan terkadang kita belinya langsung di tempatnya jadi terkesan itu lebih murah, walaupun kita bisa beli di tempat kita dengan kontan itu bisa harganya ya biasanya lebih mahal. Tapi kalau kita mesan di tempatnya langsung dengan orang yang kita pasrahi langsung, biasanya itu lebih murah. Ini keuntungannya ini keuntungannya bagi si pembeli. Kemudian yang kedua kata beliau, keuntungan bagi si penjual apa yang didapat di dalam akad salam ini. Maka kata beliau, sedangkan keuntungan bagi si penjual adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungannya penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian, selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Ini keuntungannya Jadi uang yang sudah diterima tadi, uang kan bayarnya di depan bahasanya. Ini loh duitnya, tolong nanti ya saya memesan kepada sampean nanti gini-gini beli ini dan seterusnya. Kan duitnya sudah diserahkan. Duitnya itu atau modalnya itu dia bisa gunakan untuk ya usahanya dia yang lain tanpa harus bayar bunga, tanpa harus nanti kembalikannya, kan bukan lagi mengembalikannya ada tamnya, enggak lagi, bukan akad pinjam meminjam dia sudah mesan kepada kita, cuma tanggungan kita nanti tatkala jatuh tempo kita harus menghadirkan barangnya, tapi duitnya itu selama belum jatuh tempo ya enggak apa-apa, kita menggunakannya untuk usaha itu jelas halal, tidak mengapa, di dalam agama itu dibenarkan. Demikian kalau memang akadnya akad salah, yang jelas semacam itu. Ini diantara keuntungan yang didapat oleh si penjual atau yang dititipi lagi, karena memang bahasanya sekalian yang menjual barang itu ya yang dititipi, karena yang dititipi itu yang membeli kan demikian akhirnya nanti sama dia dijual kepada yang membeli atau yang memesan, bahasa semacam itu makanya duitnya di depan. Kemudian yang kedua sekalian, diantaranya yang didapat, keuntungan yang didapat oleh si penjual memiliki keleluasan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama, karena terkadang kalau akad salam itu ya waktunya lama biasanya ya sebulan atau mungkin lebih daripada itu, jadi kan leluasa, tidak juga tergesa-gesa. Demikian ini tadi sekalian perihal keuntungan yang bisa didapat oleh kedua belah pihak tatkala melaksanakan akad salam ini. Kemudian beliau menyebutkan bapak sekalian perihal dasar hukum dari akad salam. Kata beliau, adapun dasar dan dalil
diperbolehkannya melakukan akad salam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah transaksi dengan tidak secara tunai pada waktu tertentu, hendaknya kamu menuliskannya, dan hendaklah salah satu penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Ya, karena memang ini transaksinya tidak tunai, ini transaksinya itu ya ada waktunya, ada temponya, makanya ya ada ketentuannya, ada catatannya. Demikian nih, kalau bisa menghadirkan saksi di situ nih, menghadirkan saksi biar suatu ketika ya ada yang bersaksi untuk kita bahwasanya kita sudah memesan barang ini kepada si A dan yang lainnya. Dan juga dalam hadis Nabi SAW berikut ini, di antaranya Nabi bersabda, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin, muttafaqun alaih. Dalam hadis Nabi di sini Bapak sekalian, Nabi tatkala berbicara tentang akad salam ini, Nabi menggunakan bahasa salaf. Makanya pakai bahasa man aslafa. Siapa orang yang melakukan salaf, mesan tadi, aslafa berarti pakai lafaz yang salaf, bukan pakai lafaznya salam. Demikian. Jadi Nabi mengatakan man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kata Nabi, Bapak sekalian, barang siapa membeli sesuatu dengan pesanan, maka hendaknya menyebutkan ukuran yang diketahui dan timbangan yang dikenal, serta diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan. Intinya ya sudah jelas nih, kalau tadi itu berupa wazan, bisa diukur, bisa ditakar, bisa ditimbang, maka dengan menggunakan takaran atau timbangan yang sudah diketahui, dan juga nanti waktu penyerahannya itu sudah diketahui juga. Kemudian sekalian, saya lagi di sini nih, perihal rukun transaksi jual beli salam. Sedangkan rukun-rukunnya loh sekalian yang harus terlaksana dalam transaksi jual beli dengan cara salam ada 5 perkara berikut ini. Yang pertama, muslam. Muslam. Ya sebetulnya aslama itu sebenarnya bisa diartikan menyerahkan ya. Makanya muslim itu orang yang memasrahkan, menyerahkan dirinya. Maksudnya orang yang beragama Islam. Jadi bisa juga diartii aslama itu memeluk Islam. Tapi di sini ya tentunya aslama, yang dimaksud dengan aslama di sini yang melakukan akad salam. Demikian nih. Makanya di sini ada bahasa-bahasa semacam ini tatkala kita membicarakan tentang rukun-rukunnya. Karena nanti ini berkutat kepada isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Gini. Maka rukun yang harus ada di dalam akad salam ini, yang pertama muslam. Muslam itu yang membeli dengan pesanan. Itu namanya muslam, yang membeli dengan pesanan. Kemudian muslam ilaih yang kedua. Muslam ilaih itu siapa muslam ilaih? Penjual yang dipesani. Jadi harus ada nih. Jadi yang membeli dengan pesanan ada, kemudian penjual yang dipesani juga ada. Bahasa Arabnya muslam, yang kedua muslam ilaih. Kemudian yang ketiga itu harus ada muslam fih. Muslam fih, apa itu muslam fih? Barangnya yang dibeli dengan pesanan itu barangnya namanya muslam fih. Demikian ya. Nah, kemudian yang keempat yang harus ada adalah roksumal, modal atau uang, harga dari barang yang dipesan. Modal ya, bahasanya di sini modal atau uang, harga dari barang yang dipesan harus ada. Ya, barangnya atau uangnya tadi itu harus ada diserahkan. Kemudian yang kelima itu ada sihotnya, ada akad ijab dan kabulnya. Ini Bapak sekalian, kata beliau mencontohkan ini biar jelas nih, terpenuhi 5 rukun di atas di dalam contoh ini. Contoh akad salam, nih. Zaid, ada orang namanya Zaid nih, Zaid itu nama orang. Berkata pada Umar nama orang nih. Jadi Zaid berkata kepada Umar, saya serahkan uang 100 juta ini
kepadamu untuk kamu belikan saya mobil merek Toyota tahun 2000 berwarna hitam, dan kau serahkan mobil itu kepadaku di awal bulan Juni. Umar menjawab, baik, saya terima. Maka di dalam akad tadi yang di atas tadi ini, yang Zaid berkata kepada Umar, saya serahkan uang 100 juta ini kepadamu untuk kamu belikan saya mobil merek Toyota tahun 2000 berwarna hitam, dan kau serahkan mobil itu kepadaku di awal bulan Juni. Maka di dalam ini akad ini, ijab ini, itu maka Z di atas, kan Z yang berkata kepada Umar, Z itu namanya Muslam karena dia yang memesan, yang memberi dengan pesanan itu Z. Jadi Z namanya Muslam. Umar yang dipesani adalah Muslam ilaih karena dia di sini sebagai penjual yang dipesani, penjual yang dipesani. Kemudian ada mobil, kan ada mobil, mobil itu berarti barangnya yang dipesan. Mobilnya adalah Muslam fi, yaitu barang yang dipesan. Kemudian tadi disebutkan juga di atas uang 100 dinar, 100 dinar di sini. 100 dinar, 100 juta, 100 juta adalah roksumal. Itu adalah roksumal, ya artinya adalah modal atau uang sebagai harganya. Ini sudah ada 5 Oh ada 4 sekalian. Kemudian yang kelima adalah perkataan, saya menyerahkan uang 100 juta kepadamu agar kamu memberikan saya mobil merek Toyota tahun 2000 berwarna hitam, dan serahkan dan menyerahkan kepada kami nanti di awal bulan Juni. Itu semuanya namanya syirot. Ada ijab, ada qabul. Jadi harus ada 5 itu sekali ini. Jadi tatkala kita pesan, pastikan yang pesan ada, yang di orang yang dipesani ada, barangnya ada, dan harganya ada. Roksumalnya itu ada, harus disebut Jangan sampai saya nominalnya tidak disebut, kemudian cuma menyuruh untuk membelikan mobil gitu aja, yang tidak cukup pesanannya beda. Itu tidak bisa dinamakan dengan akad salam. Itu harus jelas, harganya juga harus disebut. Demikian. Kemudian kata beliau sekalian, menurut madhab Imam Syafi'i, nanti akan disebutkan di bawah itu perihal persyaratan-persyaratannya. Kemudian saya nanti di sini sekalian, menurut madhab Imam Syafi'i bawah sekalian, radhiyallahu ta'ala anhu, transaksi jual beli salam, transaksi jual beli akad salam ini itu sah, baik barang yang dipesan itu akan diserahkan dengan tempo tertentu atau diserahkan dengan cara kontan saat itu juga. Jadi tatkala barangnya ada yang dipesan itu ada, kemudian diserahkan di waktu itu juga, maka menurut Imam Syafi'i sah. Kan padahal sebetulnya yang namanya salam itu tidak langsung, karena memang jual belinya itu yang tertunda nanti, tertangguhkan. Ini menurut Imam Syafi'i mau ditangguhkan, mau kontan, barangnya diserahkan, itu sah. Menggunakan kalimat salam, menggunakan kalimat memesan tatkala dia berijab, itu sah, tidak apa-apa. Ya kalau sebetulnya kalau kita enaknya harus sekalian, kalau barangnya ada ya jangan pakai akad salam, pakai akad beli aja. Pakai bahasa saya beli, kan berarti beda Karena kalau kita terkadang kalau kita salah melafalkan, salah juga nanti akadnya kemana ya? Kalau beli ya beli, kalau mesan ya mesan. Karena kalau mesan itu nanti ada ketentuannya, kalau beli juga ada ketentuan. Kalau beli kan kalau barangnya ada di depan, mending kita dengan lafaz membeli, saya beli barangmu dan seterusnya, saya jual dan seterusnya. Tapi kan di sini karena memang dia sebagai pemesan, dia sebagai pemesan, dia memesankan barangnya, pas barangnya ada, dan seterusnya. Maka bagaimana, sah tidak kira-kira melafazkan dengan kalimat memesan, barangnya sudah ada, maka tidak mengapa dalam madhab Syafi'i, tidak masalah. Dalam madhab Syafi'i tidak masalah. Sedangkan menurut madhab Imam Malik, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, di dalam madhabnya madhab Maliki, madhab Hanafi
madhab Imam Hambali, transaksi jual beli salam tidak sah kecuali jika barang yang dipesan diserahkan dengan tempo bukan kontan. Ya namanya juga akad salam, penyerahannya harus pakai tempo, tidak boleh kontan. Demikian. Sedangkan alasan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jika penyerahan barang yang dipesan dengan tempo tertentu saja hukumnya sah, padahal lebih rentan penipuan dengan tidak diserahkan barang tersebut kepada si pembeli, apalagi jika penyerahannya langsung saat itu juga dengan cara kontan, tentunya ya tidak apa-apa. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, ya kalau penyerahannya itu pakai waktu, tertangguhkan, pakai tempo, itu kan diperbolehkan. Padahal di dalamnya itu ada rentan, ya namanya orang rentan, ada mungkin penipuan atau yang lainnya, bisa dinyatakan semacam itu, tidak lepas dari itu. Apalagi yang diserahkan secara kontan, tentunya kan tidak ada, kan sudah ada barangnya. Kenapa kok dipersulit? Jadi dari alasan inilah kata Imam Syafi'i, ya jual beli akad salam ini boleh walaupun dengan kontan. Karena memang lebih tidak mengandung gharar, tipuan di dalamnya, lebih selamat alasannya. Demikian ini kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam akad salam ini sekalian. Kemudian berikutnya kita berbicara perihal syarat-syarat sah muslam fi, barang yang dipesan. Tatkala kita memesan suatu barang tertentu untuk dibelikan kepada orang yang kita pesani, maka barang yang dipesan itu harus memenuhi syaratnya. Tidak semua barang itu sah untuk kita jadikan pesanan, tidak semua barang. Maka apa saja syarat-syaratnya sekalian? Mari kita baca nih. Syarat barang yang akan dibeli dengan cara salam ada 5 sebagai syarat tambahan di atas syarat-syarat barang yang akan dijual belikan pada umumnya. Jadi kalau kita kemarin sekalian kita kemarin membahas tentang syarat-syarat di dalam mabi. Mabi itu barang yang diperjualbelikan. Karena kalau kita kemarin bicara tentang jual beli, kan ada mushtari, ada pembeli, ada ba'i. Istilahnya kemarin itu adalah aqidani, 2 orang yang transaksi. Kan ada kalanya maqudun alaih. Maqudun itu barang yang ditransaksikan, yaitu barang yang diperjualbelikan. Kemarin di antara syaratnya harus bermanfaat. Kan demikian tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Kemudian barangnya itu harus suci. Kan demikian barangnya harus suci. Kan demikian, tidak boleh kita menjual barang yang tidak suci, yang najis asli, tidak boleh. Nah, ini syarat-syarat ini kan tentunya kalau akad salam tidak mungkin bahasanya mabi, karena memang akadnya salam. Berarti di sini ya perihal muslam fi, muslam fi itu adalah barang yang dipesankan, barang yang dijadikan pesanan. Maka syarat-syaratnya di dalam barang yang dipesankan ini syaratnya ini ada 5 tadi. Itu tambahan daripada syarat-syarat yang ada di dalam barang yang boleh diperjualbelikan. Jadi syarat tambahan. Jadi tidak boleh kita semua memesan barang yang najis, tidak bisa. Ya masalah loh. Ini kan tidak disebutkan di sini. Masalahnya itu tambahan. Yang 5 ini adalah tambahan daripada syarat-syarat di dalam barang yang diperjualbelikan. Demikian syarat tambahannya. Tak kala kita melakukan akad salam, maka ini 5 ini tambahannya di dalam barang yang kita pesan. Apa aja yang 5 ini? Bahwasanya tambahannya, yang pertama, barang yang dipesan harus jelas sifatnya, harus jelas Nah kalau kita jual beli kan tidak harus, asalkan ada barangnya di depan, mau jual pakaian, kita tidak lihat ini pakaiannya, kemudian kita bilang saya beli pakaian ini, kan boleh, asalkan bermanfaat, asalkan tidak najis, kan demikian kan, boleh-boleh aja. Tidak masalah Tapi kalau kita ini memesan, maka harus disebutkan, harus jelas sifatnya, harus jelas kita menyebutkan sifatnya. Dengan menyebutkan sifat-sifat barang yang akan dipesan dengan mendetail, sekiranya dapat diketahui dengan jelas oleh penjual, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam barang yang dipesan. Misalnya, jika yang akan dibeli dengan cara salam sebuah mobil, maka harus dijelaskan mereknya, warnanya, tahun pembuatannya, serta tipenya dan sebagainya.
Sedangkan jika barang yang akan dibeli dengan cara salam tidak dapat disebutkan sifatnya dengan jelas dan mendetail, maka transaksi jual beli salam dalam barang tersebut dihukumi tidak sah, seperti barang-barang berupa kendi yang terbuat dari tanah liat dan lain-lain. Demikian maka bisa jadi tidak sah, karena memang kalau kendi tidak bisa kita menyebutkan sifatnya dengan detail. Nanti juga sama, nanti diantaranya yang terkena api, nanti diantaranya juga tidak bisa kalau sekalian kita memesannya, karena terkadang kalau terkena api itu ya barang yang bisa terkena api itu kan tidak bisa dalam artian tidak bisa kita minta yang sesuai dengan kriteria kita, tidak bisa, karena kalau kena api bisa nanti kegosongan, bisa nanti itu tidak terlalu matang, bisa jadi ya tidak bisa diukur gini. Makanya kalau semacam itu sekalian, ya bahasanya tatkala datang barangnya kita beli gini. Makanya tatkala mungkin beli sate, bahasanya beli. Ini mas beli barangnya gini. Nanti diantar satenya ke tempat kita, kemudian ngomong saya beli sate-sate. Nah gini kan enak, jadi kita tidak mesan. Memang awalnya ngomongnya ya mesan gini. Intinya tatkala kita bayar, ya bayarnya dengan bahasa membeli. Demikian biar lebih nyaman tentunya, biar lebih sah lah tatkala transaksi. Demikian jadi di sini sekalian, tatkala kita menjual barang dengan akad perpesanan, maka barang tersebut harus bisa disifati dengan jelas. Demikian jadi kalau kayak berupa kendi atau yang lain itu tidak bisa kita sifat, karena tidak bisa sesuai ukuran kita, karena kan itu olahan tangan, bisa jadi itu lebih tebal, lebih kecil, atau mungkin lebih besar, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Makanya ya berat kalau akad perpesanan yang semacam itu. Demikian Tapi kalau kayak baju kan bisa biasanya kalau baju itu kan kalau kita beli di online kan sudah disebutkan sisnya L itu lingkar badannya ini, lingkar ininya ini, ukurannya ini sekian kan gini, bisa kita untuk mengetahui setidaknya ya itu jelas, setidaknya itu jelas. Demikian intinya harus disifati kayak mobil, kalau mobil itu jelas bisa disifati. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, barang yang dipesan termasuk barang yang tidak bercampur dengan jenis lainnya. Nah, karena kalau sudah bercampur dengan jenis lainnya, Bapak sekalian, ya ngalih untuk mesannya. Seperti apa? Jenis yang satu tidak boleh lebih banyak dibanding yang satu. Nah, kan sulit kita mau mesan yang semacam itu sekalian. Ini kalau berupa jenis yang semacam itu karena beberapa jenis. Tapi kalau kayak mobil dan sebagainya itu kan ya itu aja, tidak ada komponen lainnya. Beda kalau berupa mungkin makanan dan yang lainnya. Jadi semacam itu intinya sekalian, maka tidak sah memesan barang yang komponennya terdiri dari beberapa jenis barang. Misalnya harisah itu bubur makanan yang terbuat daripada komponen berupa daging, gandum, garam, air dan lain-lain. Yang biasanya disebut dengan bubur harisah. Harisah demikian maka tidak sah karena tidak dapat disebutkan sifatnya secara mendetail. Masa kita bisa menyebutkan gandumnya sekian, ininya sekian ya tidak bisa. Ini biasanya ya sudah yang jadi itu aja, mungkin demikian. Kecuali jika barang tersebut terdiri dari dua jenis komponen atau lebih yang bercampur, akan tetapi memungkinkan untuk dijelaskan sifatnya dari mulai ukuran, timbangan dan lain-lain, maka sah hukumnya. Kalau memang bisa didetailkan sekian mungkin gandumnya sekian, dagingnya sekian, ya kalau memang bisa diuraikan ya tidak apa-apa. Cuma kalau tidak bisa diuraikan ya tentunya tidak boleh, karena kalau pesan itu ya intinya harus sesuai dengan apa yang kita pesankan. Demikian. Kemudian yang ketiga sekalian, persyaratannya berikutnya adalah barang yang dipesan tidak tersentuh api dalam pengolahannya. Ini yang penting. Jadi barang yang kita pesan itu tidak tersentuh api di dalam pengolahannya. Maka tidak sah jika barang yang dipesan menggunakan api dalam pengolahannya, baik dengan cara direbus, digoreng maupun dipanggang seperti sate, kuah gulai, martabak dan lain-lain halnya dengan dan lain-lain maka tidak sah. Lain halnya jika menggunakan api tapi bukan untuk mengolahnya. Dia menggunakan api tapi bukan untuk mengolahnya, akan tetapi untuk memisahkannya. Seperti madu karena
Kalau madu itu untuk memusahkan dengan sisa-sisa sarang itu menggunakan api. Ya itu kan bukan untuk mengolah, itu untuk memisahkan aja, untuk membersihkan lah bahasanya ini. Ya kalau itu ya tidak apa-apa, kalau jual beli madu kena ini tidak masalah nih. Maksudnya tidak masalah kalau itu, karena memang bukan untuk mengolahnya. Beda kalau makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan api seperti gulai, tidak mungkin gulai tidak pakai api kan demikian nih, atau yang lain-lainnya demikian ya. Seperti madu yang direbus supaya terpisah dari sarangnya, maka sah transaksi jual beli dalam madu dan sejenisnya. Kalau memang fungsi menggunakan api itu tujuannya bukan untuk mengolahnya, maka sah. Tapi kalau untuk mengolahnya, maka tidak sah. Seperti kayak panggang-panggangan tadi, atau mungkin tadi bakar-bakaran, atau yang ya berebus tadi, yang direbus atau yang lain-lainnya. Maka itu apabila tersentuh dengan api maka tidak sah dengan akad perpesanan. Ya kan memang tidak bisa nih, kita mau yang seperti apa bingung nih, yang agak matang misalnya. Misalnya agak matang itu seperti apa? Ini seperti apa? Bisa jadi dia ya kematangan atau mungkin tidak sesuai dengan ini, akhirnya berat. Makanya untuk akad salam itu dari. Tapi kalau dengan akad jual beli ya tidak apa-apa. Jual beli agak mentah. Saya beli ini sampai ya tidak apa-apa, tidak masalah. Walaupun agak mentah karena dia rela, dia mau membeli. Jadi tidak harus dengan sifat-sifat tertentu, tidak harus ini kalau kita menggunakan akad jual beli. Makanya sekalian kalau kita beli ya tadi barang-barang yang semacam itu, makanan semacam itu, lebih baik itu dengan akad jual beli. Jelas nih, tidak berupa memesan. Mungkin omongnya awalnya memesan, ini kebiasaan kita nih, kebiasaan kita. Kita bisa juga kita ngomong, Mas beli satenya gini-gini 20 tusuk semuanya, ya kan enak, gitu. Nanti dia bikinkan selesai, jadi baru kita bilang saya beli ini, gitu. Makanya di akhir itu kita ngomong, gitu, dengan jelas saya beli, biar enak, gitu. Biar memang transaksi itu jual beli, demikian nih. Kemudian sekalian saya hadir di sini. Yang keempat adalah barang yang dipesan tidak boleh ditentukan. Nah ini di antara syaratnya sekalian, barangnya yang dipesan tadi itu tidak boleh ditentukan. Tidak boleh kita mengatakan ini, itu ditentukan nih. Itu ditentukan karena mau tidak mau kalau ditentukan itu mempersulit orang yang dipesani beli itu. Oh maka harus itu. Padahal mungkin bisa ada dia punya yang lain yang sesuai dengan kriteria. Karena disebutkan itu hanya dia ya kesulitan, hanya dia ya mau tidak mau kepaksa kan gitu nih. Makanya tidak boleh. Kalau dengan akad perpesanan kemudian dia menunjukkan barang yang dipesan, menentukan barangnya, maka tidak sah, tidak cukup. Seperti saya serahkan uang 10.000 ini kepadamu untuk memesan makanan ini, makanan ini, berarti kan tertentu, karena kalau ini buat sekalian maaf, kalau ini itu kalau dalam bahasa Arab namanya ismul isyarah, isim isyarah. Kalau bahasa Arabnya biasanya hadza, hadihi, tilka, dzalika, itu isyarah. Isyarah itu tertentu, kayak hadza, ini. Berarti ya ini, saya serahkan kau 10.000 untuk membelikan saya minuman ini. Berarti belinya harus ini, kan ribet jadinya nih. Akhirnya ya dia tidak leluasa yang dipesani tadi. Kemudian dia ngomong, tolong belikan kepada saya air mineral santri gitu nanti diserahkan minggu depan dengan mungkin yang botol atau yang bagaimana kan bisa disebutkan ya. Kemudian dia bisa belinya di mana-mana bisa. Mungkin dia belinya di agennya lebih murah, belinya mungkin di Pasuruannya langsung mungkin lebih murah, bisa jadi kan demikian nih. Nah kan memudahkan, namanya juga orang transaksi. Kalau kita ngomong ini berarti kan ditentukan, orang akan kesulitan nih. Kesulitan itu maksudnya ya tidak ada keuntungan, bisa jadi dan bahkan bisa jadi dia akan ya mau tidak mau harus beli ini kan demikian nih. Maka kata beliau, maka tidak sah karena akan mempersempit ruang gerak dari penjual. Gini, ruang gerak dari penjual akan sempit karena harusnya penjual bebas mau beli dari mana saja dan di mana saja. Jadi tidak boleh menentukan barang yang akan dibeli dengan cara salam. Kalau harus melakukannya maka dengan cara jual beli biasa. Ya kalau mau jual beli aja, tidak usah pakai akad salam, akad memesan itu ya. Jangan, karena ada sewotnya nih. Sewotnya itu ya harus jelas nih. Kalau mau jual beli saya beli, saya jual.
kalau mau memesan ya dengan akad memesan. Intinya lafadznya tadi itu yang membedakan. Jadi semacam ini. Jadi kalau kita pakai lafadz jual beli ya itu berarti hukumnya jual beli. Demikian nih. Intinya kalau pakai akad salam maka tidak boleh menentukan barangnya, tidak boleh nih di dalam melakukan transaksi akad salam. Kemudian yang kelima, tidak boleh menentukan dari mana akan dibeli barang yang dipesannya. Menentukannya tidak boleh. Kemudian menentukan dari mana akan dibeli barangnya yang dipesan tadi juga sama, tidak boleh. Atau dari barang tertentu juga tidak boleh. Seperti misalnya buat sekalian nih, seseorang berkata atau dia berkata, saya serahkan uang 100.000 untuk memesan kepadamu dari makanan ini sebanyak 2 kilo dan kamu serahkan padaku di rumahku hari Ahad depan. Karena ada makanan ini ya. Makanan ini kan berarti ya dari barang tertentu. Berarti dia menentukan dari barang tertentu ya. Maka tidak boleh. Atau saya serahkan uang 100.000 ini kepadamu untuk memesan baju hitam merek Jin dengan nomor XL yang engkau beli dari toko Jaya, toko tertentu. Tidak boleh. Berarti ini menentukan dari mana akan dibeli barang yang dipesannya, tidak boleh. Jadi menentukan dari mana akan dibeli barang yang dipesan tidak boleh, atau menentukan dari barang tertentu. Kan kalau di atasnya dari barang tertentu, dari makanan ini sebanyak 2 kilo, ya kan berarti kan menentukan barang tertentu. Barang ini 2 kilo, makanan ini sebanyak 2 kilo dan seterusnya. Dan kamu serahkan padaku pada hari Ahad depan di rumahku. Maka di dalam 2 contoh di atas sekalian tidak sah karena mempersempit ruang gerak dari penjual. Jadi dalam akad jual beli dengan cara salam, pembeli bebas mau membelinya di mana saja tanpa adanya intervensi dari pembeli. Adapun jika dia berkata dari barang yang seperti ini, beda nih. Kalau ada si pemesan dia mengatakan dari barang yang seperti ini, maka sah, tidak apa-apa karena tidak menentukan, pokoknya dari barang seperti ini, mintanya yang seperti ini, nanti dicarikan yang model semacam ini di tempat-tempat lain, kan tidak tertentu. Beda kalau dari makanan ini, dari barang ini, itu berarti menentukan, atau mungkin di toko ini, itu berarti menentukan. Itu tidak cukup nantinya karena mempersempit ruang geraknya si penjual. Walaupun di depannya terdapat barang yang dimaksudnya itu, tidak boleh juga. Walaupun di depannya itu terdapat barang yang dimaksudnya itu, maka tidak masalah, tidak apa-apa karena ya tadi bahasanya itu barang seperti ini. Walaupun barang itu ada di depan, tidak apa-apa, tidak masalah, gitu nih. Tidak apa-apa, yang terpenting si penjual bebas mau beli dari mana saja dan yang mana saja, bukan harus barang yang ditunjukkannya itu dan dari toko di mana dia telah menunjukkannya. Jadi semacam ini, yang jelas persyaratannya tidak ditentukan, tokonya maupun barang tertentu atau barangnya itu tidak boleh ditentukan. Demikian itu tadi sekalian perihal beberapa persyaratan tambahan di dalam barang-barang yang dipesan. Saya ulangi dari pertama, tidak boleh barang yang dipesan itu tidak menyebutkan sifat-sifatnya, harus disebutkan sifat-sifatnya dengan mendetail, Kemudian barang yang dipesan termasuk barang yang tidak bercampur dengan jenis lainnya. Kalau bercampur dengan jenis lainnya seperti makanan bubur harisa, ada gandum, ada daging, ada komponen lainnya, air dan lain-lainnya, ini berarti tidak bisa untuk dijadikan akad pemesanan karena bercampur, tidak bisa menentukannya. Kemudian yang ketiga, barangnya itu tidak tersentuh api, karena kalau sudah tersentuh api ya tidak bisa kita untuk menentukan itu, tidak bisa. Demikian ini memesankan dengan yang kita sifat yang kita ingin itu tidak bisa kalau mau dengan akad jual beli. Demikian. Dan keempat, barang yang dipesan tidak boleh ditentukan. Barang yang dipesan tidak boleh ditentukan dari barang ini atau dengan menggunakan bahasa-bahasa macam itu, memesan makanan ini, semuanya itu kan berarti menentukan barangnya, tidak boleh. Dan yang kelima, persyaratannya tidak boleh menentukan dari mana akan dibeli barangnya, dipesannya tadi,
atau menentukan barang tertentu, maka tidak boleh. Ini maka tidak sah nanti akad perpesanannya. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya lagi di sini perihal syarat-syarat sahnya transaksi salam. Syarat sahnya transaksi salam. Kemudian kata beliau sekalian, sedangkan syarat dari transaksi jual beli dengan salam itu sendiri ada 8 perkara, di mana jika semuanya terpenuhi maka sah jual beli dengan cara salam itu, dan kalau tidak maka tidak sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syaratnya agar kita melakukan akad transaksi salam ini syaratnya harus terpenuhi 8 nih. Yang pertama, harus jelas menyebutkan jenisnya, sifatnya secara mendetail dengan sifat yang sekiranya dapat membedakan harganya. Misalnya dalam pemesanan sebuah mobil, maka harus disebutkan mereknya, tahun pembuatannya, bekas atau baru. Karena sifat-sifat tersebut dapat membedakan harganya, maka harus disebutkan. Karena ya kalau kita mungkin ini aku serahkan uang kepadamu 200 juta, berikan saya mobil Avanza seumpamanya ini. Kemudian dibelikan Avanza yang harganya 100 juta. Tidak tahunya pas datang kok ini, lah kan nyebutnya cuma Avanza, coba disebutkan tahunnya sekian kan enak nih kan tidak mungkin dia merasa intinya disebutkan sifat-sifat, karena tahunnya itu juga menentukan. Karena itu tahun itu juga Bapak sekalian, harganya juga bisa berbeda dengan tahun itu semuanya. Oleh karenanya harus disebutkan dengan mendetail. Demikian nih. Lain halnya dengan sifat yang tidak berpengaruh terhadap harga barang tersebut, seperti warna kulit, jok krusnya dan lain-lain, maka tidak masalah nih, karena kalau untuk bagian dalam mobilnya itu ya tidak berpengaruh nih, tidak berpengaruh biasanya. Yang jelas kalau tahun pembuatannya atau mungkin merek mobilnya itu berpengaruh. Demikian nih. Ini kalau warna kulit dan jok itu tidak perlu disebutkan, disebutkan karena biasanya tidak mempengaruhi dan seterusnya. Kemudian sekalian, yang kedua, persyaratannya lagi biar sah akad transaksi salam itu adalah menyebutkan kadarnya sekiranya dapat menghilangkan kebodohan. Maksud kebodohan itu ketidaktahuan dan ketidakjelasan dalam kadar barang yang dipesannya. Maka jika barang yang dipesannya termasuk barang yang diukur, maka harus disebutkan ukurannya. Jika termasuk barang yang ditimbang, maka harus disebutkan timbangannya, dan begitu seterusnya. Intinya kalau ada ukurannya, sebutkan ukurannya. Demikian nih. Kalau memang itu berupa ada timbangan, ya disebutkan 2 kilo dan seterusnya biar jelas. Demikian. Kemudian yang ketiga, sekalian, kalau kalau jual beli kan tidak harus kayak gitu nih. Jual beli kan harus disebutkan itu. Seumpama maaf, di sini ada beras 1 kresek, ini 1 kantong plastik. Tidak tahu berapa ukurannya, saya beli berasnya, ya tidak apa-apa. Tidak harus disebutkan ini 2 kilo, ini kan boleh. Kita yang jelas ada di depan, kemudian kita membelinya tidak apa-apa. Kalau pakai akad jual beli, tapi kalau pakai akad pemesanan, ya disebutkan itu berasnya 2 kilo kan, demikian bahasa semacam ini. Kemudian yang ketiga sekalian, yang harus ada adalah menyebutkan waktu penyerahannya. Jika penyerahan barangnya bersifat tempo sesuai dengan kesepakatan keduanya. Akan tetapi jika bersifat kontan penyerahan barangnya, maka diserahkan di tempat terjadinya transaksi. Kembali ini sesuai mazhab Syafi'i, karena kontan pun juga boleh, tidak apa. Kalau yang pakai tempo aja boleh, apalagi kontan, karena jelas akan terhindar daripada penyelewengan. Demikian ini dalam mazhab Syafi'i. Yang jelas sekalian disebutkan waktunya, bulan depan atau minggu depan atau hari tertentu dan seterusnya. Kemudian yang keempat, barang yang dipesan termasuk yang ada pada waktu penyerahannya. Ini yang penting juga Jadi tak kali kita pesan barang maka pastikan sekalian barang yang dipesan itu termasuk yang ada pada waktu penyerahannya. Lain halnya jika pada waktu yang ditentukan jenis barang yang dipesan tidak ada pada waktu itu, berarti tidak sah Maka tidak sah kalau semacam itu jual beli dengan cara salam dalam barang itu, seperti memesan kurma rutok
yang waktu penyerahannya ini mungkin kategorinya itu waktu penyerahan nih Bapak sekalian, bukan waktu membelinya, bukan waktu memesannya. Mungkin waktu memesan itu rutopnya ada musim buah, mungkin musim buah panen lah buah kurmanya ada waktu memesannya. Itu bukan di sini patokannya itu tak kalau menyerahkan berarti mungkin pakai tempo nih, serahkan nanti bulan sekian sebenarnya bulan sekian. Pas bulan sekian itu kurma itu tidak buah, maka tidak bisa, tidak sah nantinya nih, karena memang kategori di waktu penyerahan, bukan di waktu dia memesan. Demikian nih, karena memang kewajiban menghadirkan barang itu tak kala jatuh temponya. Demikian nih. Jadi intinya kalau memesan kurma rutop yang waktu penyerahannya bertepatan dengan waktu yang bukan musimnya, maka tidak sah. Nih. Jadi akad salamnya itu tidak dibenarkan. Demikian nih. Sekalian. Kemudian yang kelima sekalian, persyaratannya menyebutkan tempat penyerahan barang yang dipesannya. Jadi tempat penyerahan barang itu juga harus disebutkan sekalian. Dan dalam syarat ini terdapat perincian sebagai berikut. Yang pertama, jika tempat terjadinya transaksi tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat penyerahan, misalnya terjadi di jalanan, maka pembeli harus menjelaskan tempat penyerahan barang yang dipesannya, baik dalam membawa barang pesanannya tersebut membutuhkan biaya atau tidak, baik penyerahannya barang dilakukan secara kontan maupun tempo. Jadi kalau sekiranya penyerahan itu tempatnya tidak memungkinkan, kan mungkin dia transaksinya di tengah jalan, ya berarti disebutkan mau diserahkan di mana, diserahkan di mana disebutkan, walaupun nanti menggunakan biaya, karena memang bisa jadi barang yang dipesan itu terkadang apabila dibawa ke tempat itu perlu modal, karena perlu dibawa ke sana sehingga mungkin butuh angkutan atau yang lainnya, tetap nanti harus dibicarakan. Demikian baiknya semacam itu. Kemudian B yang kedua kata beliau, jika tempat terjadi transaksi jual beli salam itu layak untuk dijadikan sebagai tempat penyerahan barang yang dipesannya, maka hukumnya diperinci sebagai berikut. Yang pertama, jika untuk membawa barang pesanan tersebut ke tempat itu tidak membutuhkan biaya, maka tidak wajib menjelaskan tempat penyerahan barang yang dipesan, baik penyerahan barang yang disepakati secara kontan maupun tempo. Ya kalau memang kalau dia transaksi di tempat ini, semuanya di tempat ini, kayaknya kedepannya itu barang itu kalau dibawakan ke sini itu tidak perlu modal, tidak perlu biaya tambahan. Maka kalau memang demikian, ya tidak harus disebutkan. Berarti tidak harus disebutkan di tempat ini. Intinya diserahkan di tempat ini, karena memang tidak perlu biaya karena tidak perlu biaya, tidak harus. Kemudian dan jika untuk membawa barang tersebut membutuhkan biaya, tatkala membawa barang itu ke tempat itu membutuhkan biaya, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika penyerahan barang yang dipesannya secara kontan, maka tidak wajib menjelaskan tempat penyerahannya. Ya tidak wajib, karena diserahkan secara kontan di tempat itu. Jika penyerahan barang yang dipesannya secara tempo, maka wajib menjelaskan tempat penyerahan barangnya. Dan kapan tidak wajib menyebutkan tempat penyerahan barangnya, maka barang yang diserahkan di tempat terjadi transaksinya jual beli dengan cara salam tersebut. Jadi jelas sekalian, kalau mungkin ini tempat transaksinya di tempat ini. Kemudian tatkala jatuh tempo, itu barang yang diserahkan ke sini, yang akan diserahkan di tempat ini, itu tidak perlu biaya. Berarti bagaimana? Tidak harus kami menyebutkan di sini, tidak harus kami menyebutkan tempatnya, karena tidak ada biayanya. Berarti kalau tidak disebutkan, tidak wajib disebutkan tempat penyerahannya, maka secara otomatis kalau tidak disebutkan kan tidak wajib tadi, karena tidak perlu biaya, berarti tidak wajib menyebutkan tempat transaksinya. Maka kalau memang tidak wajib, maka nanti penyerahannya di mana? Di tempatnya transaksi di tempat ini, di tempat ini. Tapi bedanya kalau memang perlu biaya, perlu biaya. Kalau perlu biaya, ya harus disebutkan tempatnya. Tidak boleh diam-diam, tidak boleh diam. Disebutkan tempatnya di mana? Oh di sini tempatnya. Semuanya tempatnya di sini, tempat transaksi. Berarti nanti menyerahkannya di sini. Dan demikian nanti untuk biayanya, ya tentunya nanti ya dibahas kembali yang jelas semacam ini. Tapi kalau yang itu tidak memerlukan biaya, maka tidak wajib disebutkan tempat penyerahannya. Kalau tidak disebutkan tempat penyerahannya, maka berarti
demikian sekalian, ini sedaya sekalian yang perlu dipahami nih di dalam masa insya Allah mungkin kita akan ulang kembali sedikit nantinya di dalam pertemuan akan datang di dalam beberapa persyaratan di dalam akad salam ini sekalian nih. Dan insya Allah mungkin kita sambil ini dibahas nanti mengenai hukum jual beli online dan sebagainya kan nantinya jual beli online itu sekalian kaitan eratnya itu nanti dengan akad salam nih, dengan akad salam. Walaupun nanti ada mengatakan di dalam masalah memesan ini ada beberapa akad nih, ada kayak akad istina'ah itu apa nih, dibuat dulu barangnya baru nanti diserahkan dan seterusnya. Nanti adalah pembahasannya nanti insya Allah kita akan nanti di dalam pertemuan yang akan datang masalah ya. Demikian sebelum kita membahas tentang bab rohan, karena setelah itu bab rohan itu bab pergadaian nih, bab pergadaian yang sering kita bahas namanya bab rohan. Mungkin demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan insya Allah. Mungkin sebelumnya ditanyakan buat sekalian. Nih, Mas. Kebanyakan itu kalau semuanya tuh belakangan itu gimana? Betul sekali. Ini nanti sebenarnya masuk ke pembahasan yang nanti yang saya ingin bahas sekalian. Kalau kita berbicara tentang hukum perpesanan itu roksumalnya itu harus dibayar secara langsung harus dibayar secara langsung, mau tidak mau ini namanya perpesanan. Makanya kalau tidak langsung maka lebih baik nantinya tatkala barangnya datang kita akad kembali lah bahasanya, berarti kita menggunakan akad jual beli aja jadi ceritanya kita minta tolong carikan dulu barangnya yang sesuai gitu aja nih. Karena kalau kita pakai akad memesan, karena yang sering kita pakai itu memesan. Kalau memesan itu ya hukumnya kayak gini nih, ketentuannya yang harus kita hadirkan, yang harus ada ya sebagaimana yang kita sebutkan. Kalau memesan itu modalnya itu harus ditaruh di awal, diserahkan karena memang memesan. Berarti sebetulnya nih memesan itu sebenarnya kita membeli barang kepada orang yang kita pesani, membeli barang nih. Ini loh, belikan aku barang ini kan gitu. Nah, nanti dia yang mencarikan. Ya, nanti dia menyerahkan kepada kita. Mau nggak mau kan dia yang nyarikan. Mau nggak mau kan dia harus beli duluan. Nah, belinya itu dengan uang yang kita sudah serahkan tadi ini. Sebenarnya semacam itu sekalian. Dan memang harus jelas harganya terlebih dahulu. Nah, kalau kita memesan sesuatu barang kemudian bayarnya enggak, ya itu kan sebetulnya bukan memesan. Bisa jadi kita itu ya suruh nyariin barang, carikan dulu ini. Makanya lebih baik tatkala nanti kita memasrahkan barangnya atau menyerahkan barang tersebut kepada kita, lebih baik nanti kita membuat akad yang kembali. Intinya ini saya beli barang ini gini dan seterusnya. Nanti dia mengatakan iya saya jual dan seterusnya, sama aja kan? Itu sama aja. Nah, tapi yang jelas yang membedakan itu adalah akadnya, transaksinya nih. Yang menyebabkan itu tidak sah atau tidak itu ya tergantung kita seperti apa melafatkannya. Tapi kalau tadi tatkala barangnya ada, ini uangnya dia nih. Berarti kalau tadi kita menyerahkan uang terlambat, nanti tatkala menyerahkan baru kita kasih uang, berarti kan itu pakai uangnya dia. Berarti pakai uangnya si yang memesan. Anggap itu barangnya orang yang memesan. Barangnya, kalau itu barangnya dia berhak untuk menjual kepada siapapun. Maka kalau kita pakai akad jual beli kan saja itu haknya dia, itu barangnya dia. Kan demikian. Berarti kalau kita pesan mobil itu mobilnya dia, gitu, mobilnya dia, baru dia nanti menjual kepada kita. Mungkin demikian nih. Biar lebih nyaman ya sekalian. Yang jelas kalau pakai akad jual beli itu ya nyaman ya. Nah, memang harus demikian. Mungkin demikian dulu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan Allah. Insya Allah kita akan lanjut nanti lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum. Mari sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung Pak Haji saya
Allah masuk dalam Allah ada beres-beres. Biasa Masukkan. Iyalah, belum. sini. Kuliah di sini atau sama Ida ya? Bukan sama Ida. Semester 5 sama jurusan apa kan? Gantiin sampai Lanjut. gantiin mekanik. Jurusan yang lain-lain kayak Belum di-share. Iya.